Di dalam hidupku, di dalam hidupku, di dalam hidupku. Haleluya. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami butuh perlindungan-Mu ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami di hari-hari yang semakin sukar ini. Dan kami tahu kalau Engkau yang sudah rela mati di kayu salib untuk menanggung setiap dosa manusia. Dan ketika kami merespon akan kasih-Mu atas korban kematian-Mu dengan ditandai kami hidup dalam menuruti firman-Mu, maka satu keyakinan kami, Engkau akan tampil sebagai penolong bagi kami. Engkau akan tampil sebagai perlindungan kami. Dan Engkaulah yang kami bangga-banggakan di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang rela mati bagi kami. Engkau yang telah memberi keselamatan bagi kami. Dan hanya Engkau Tuhan Yesus yang siap untuk mengambil segala dosa dan pelanggaran kami. Semua umat manusia. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami harus terus lebih sungguh-sungguh untuk mengasihi Engkau, untuk terus menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus, dan setiap lutut akan bertekuk lutut, setiap segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan untuk membuat lutut bertekuk lutut, dan untuk membuat segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya ya Tuhan. Maka kami lihat dengan keadaan yang sekarang ini terjadi, kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami percaya kalau apapun yang terjadi di bumi ini adalah suatu rancangan Tuhan, suatu karya Tuhan untuk menggenapi firman-Mu, bahwa Engkau berfirman setiap lutut akan bertekuk lutut, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kalau keadaan dunia ini tidak mengalami kebencanaan, kalau keadaan dunia ini aman-aman saja, kalau kehidupan manusia dapat diatasi dengan kekuatan manusia, maka tidak ada yang bertekuk lutut kepada Tuhan. Tidak ada pengakuan lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena manusia bisa mengatasi segala persoalannya. Karena manusia bisa mengatasi segala masalahnya. Tetapi akan tiba saatnya bahwa tidak ada yang bisa mengatasi persoalannya. Tidak ada yang bisa mengatasi setiap perkara yang datang atas bumi ini. Dan Engkau sedang mengerjakan itu, supaya tergenapi firman-Mu. Setiap lutut akan mengaku, akan bertekuk lutut menyembah Engkau. Dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Kematian-Mu yang hari ini kami peringati, bahwa kami menyadari bahwa hidup kami adalah karena kemurahan Tuhan. Hidup kami karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan.
maka Engkau sedang menunjukkan kasih yang besar kepada kami semuanya hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, sidang jemaat Tuhan, baik semua yang menyaksikan pemberitaan firman-Mu, yang mendengar pemberitaan firman-Mu, baik lewat Facebook, baik lewat YouTube. Tuhan tolong Roh Kudus bekerja sehingga tidak ada yang tidak diberkati. Semua dapat lawatan Tuhan untuk terus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, pergunakan kehidupan ini dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk memberitakan firman-Mu, firman pertobatan, firman untuk terus mengkoreksi kami, menguatkan, menghiburkan, mengajar kami, memperbaiki tingkah laku kami yang jahat menjadi baik di hadapan Tuhan. Maka segala hormat, segala pujian, segala keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, kepala dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mendengar firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan yang bisa hadir di rumah Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Dan saya juga menyapa kita semua, baik yang bisa menyaksikan lewat siaran langsung dari Facebook. Saya menyapa kita semua, damai sejahtera Allah memerintah pikiran kita. Shalom. Puji Tuhan. Salam persekutuan kita Philadelphia. Hari ini kita sedang mengalami yang namanya goncangan. Tentu ini bukan goncangan lokal, tapi ini goncangan bumi. Karena hampir negara mengalami persoalan ini, goncangan ini. Dan ini bukan lagi satu kelompok, satu negara, tapi sudah bumi semua digoncang. Saudara, bagaikan tergenapi yang dikatakan kita Ibrani, satu kali lagi yang akan menggoncangkan bukan hanya langit, tapi bumi juga. Bukan hanya bumi, tapi langit juga. Berbicara langit adalah berbicara soal-soal hal-hal rohani. Kita lihat di hari Paskah ini tidak bisa seperti tahun yang lewat merayakan, bisa kumpul bersama-sama dan berbagai kegiatan-kegiatan dilakukan untuk merayakan Paskah. Dan hari ini tidak bisa dilakukan secara duduk bersama ya umat-umat Tuhan, tapi harus dengan memakai multimedia, tidak bisa bertatap muka. Ini bagian dari goncang. Dan kita lihat bumi juga sedang digoncang. Berbicara bumi, berbicara ekonomi, berbicara kebutuhan hal-hal jasmani. Hari ini tepatnya tanggal 10 bahwa Provinsi DKI telah membuat PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan tidak lagi bisa orang seperti biasa berjalan-jalan atau pergi. Sudah dibatasi gerak dan berapa orang yang berjalan, sampai sepeda motor pun tidak boleh boncengan, dan mobil yang 6 isinya menjadi 3 satu-satu. Saudara, ini tergoncang. Tentu goncang yang dulu punya pekerjaan, sekarang bisa tidak ada pekerjaan. Saudara, tetapi saya melihat ini belum goncangan yang begitu hebat, belum goncangan yang begitu dahsyat. Tetapi mari terus kita persiapkan diri untuk masuk kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu bukan di mana tempatnya. Itu bukan berbicara tempatnya di mana,
Di mana kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Bukan berbicara tempat di mana, tapi kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah kehidupan orang percaya yang hidup dalam menuruti firman Tuhan. Haleluya. Kehidupan orang percaya yang berpegang kepada firman Tuhan, dia tidak akan tergoncang, saudara. Imannya tidak tergoncang, pengharapannya tidak tergoncang, kasihnya kepada Tuhan tidak tergoncang. Kita tidak bisa memungkiri. Ya, tentu kita pun yang hidup dalam firman Tuhan memang harus mengalami bagaikan goncangan ekonomi itu. Tetapi yang tidak tergoncangkan itu bukan soal ekonomi yang ada pada kita, bukan soal kebebasan kita beribadah tidak bisa lagi, bukan soal itu. Kita akan mengalami itu, tapi yang tidak tergoncangkan dari kehidupan kita adalah iman kita. Puji Tuhan. Yang tidak tergoncangkan dari kehidupan kita adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Yang tidak tergoncangkan dari kehidupan kita adalah kasih kita tidak semakin tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau soal bumi, tentu kita juga merasakan bagaimana kesulitan ekonomi. Kalau soal tidak bisa lagi bebas hal berkumpul dalam hal kerohanian, kita juga bisa mengalami. Tetapi sekali lagi saya sampaikan untuk kita, yang tidak tergoncangkan itu dari kehidupan kita, iman kita. Puji Tuhan. Yang tidak tergoncangkan dari kehidupan kita ada pengharapan kita kepada Tuhan. Yang tidak tergoncangkan dari kehidupan kita, kasih kita tidak akan semakin dingin, tapi akan semakin hangat, semakin betul-betul mengasihi Tuhan. Haleluya. 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 Oleh sebab itu dalam momen Paskah ini saya menyampaikan kepada kita, Allah menunjukkan kasih. Sewaktu keadaan manusia dalam dosa. Dan saya menanggapi ini semua dan melihat keadaan semua. Allah sedang menunjukkan kasih kepada manusia. Puji Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus sedang menunjukkan kasih-Nya di muka bumi ini. Maka jangan kita anggap keadaan ini sekarang keadaan yang begitu mencekam. Jangan kita anggap keadaan ini sekarang keadaan yang begitu menakutkan. Tapi justru sebaliknya kita akan merasakan. Justru sekarang ini kita melihat Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya. Haleluya. Yesus sedang menunjukkan kasih. Tidak kebetulan ini dalam momen Paskah. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, saat kapan Tuhan Allah menunjukkan kasih? Saat kapan Yesus menunjukkan kasih? Saat keadaan manusia telah hidup dalam dosa. Saat keadaan manusia telah banyak melakukan kejahatan. Maka Allah ingin menunjukkan kasih. Haleluya. Mari bacakan nama, ya. Roma pasal yang ke-5 ayat 8. Tuhan. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Saat kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia? Saat manusia itu hidup di dalam dosa. Dan kita lihat sebenarnya keadaan dunia ini sebelum keadaan ini datang. Bagaimana kehidupan manusia? Telah banyak melakukan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan. Maka Allah sedang menunjukkan kasih-Nya supaya lewat keadaan ini
kita kembali merenung, kita kembali sadar bahwa Allah sedang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Puji Tuhan. Jadi sekarang ini Allah sedang menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Dan sekarang inilah saatnya kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat inilah kita mau berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Allah sedang menunjukkan kasih-Nya untuk sekarang ini. Dan itu sudah dilakukannya ketika Dia melihat dari surga kejahatan manusia dan dosa-dosa manusia. Maka Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16 tadi telah dibacakan. Mari bacakan sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terus. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi ketika keadaan manusia telah berdosa, ketika keadaan manusia telah hidup dalam kejahatan, Allah melihat itu semua. Allah memperhatikan itu semua. Dan Allah ingin menunjukkan kasih-Nya. Apa yang harus Allah perbuat supaya kehidupan manusia itu bisa sadar, bisa datang kepada Tuhan dan bertobat. Maka diberikan bagaikan hukuman. Sebenarnya itu sudah terjadi sejak zaman si Adam. Ketika Adam melanggar firman Tuhan, dalam kitab Kejadian berkata, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ketika kamu makan, kamu akan mati. Dan manusia itu melakukan kejahatan, melanggar firman Tuhan. Jadi dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Itu dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Maka manusia itu berdosa, maka dihukumlah. Dihukum. Hukumannya apa? Manusia dikeluarkan dari taman Eden, diusir dari taman Eden. Itu hukuman. Kepada laki-laki hukumannya apa? Berjerih payahlah untuk memberi nafkah, mencari nafkah. Kepada perempuan hukuman, susahlah untuk melahirkan. Itu hukum. Dan ketika mereka sudah di luar taman Eden, itu hukum. Dan ketika mereka mengalami hukuman itu, Allah memperhatikan kehidupan si Adam dengan si Hawa. Allah memperhatikan manusia itu. Maka ketika mereka dalam hukuman, Allah menunjukkan kasih. Lewat apa? Lewat dia harus mengorbankan satu ekor binatang dan mengambil kulit binatang itu untuk menjadi penutup ketelanjangan mereka, untuk menutupi semua dosa mereka. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya ketika manusia itu sudah jahat, dihukum oleh Tuhan. Sebenarnya begitu juga. Kita tarik kembali pada zaman Nuh. Ketika zaman Nuh ada firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 6, bahwa anak-anak Allah itu tidak boleh mengambil anak-anak manusia. Itu firman. Coba baca dalam Kejadian pasal 6. Nanti akan kena kita ke sini.
bagaimana kita harus memahami saat ini Allah sedang menunjukkan kasih-Nya. Iya, mari kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Iya, Kejahatan manusia. kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, Iya, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, iya, maka anak-anak Allah maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. iya, Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. siapa saja yang disukai mereka. Padahal anak-anak Allah dengan anak-anak manusia tidak boleh mengambil anak-anak. Anak Allah tidak boleh mengambil anak-anak manusia. Siapa keturunan anak-anak Allah? Anak-anak Allah itulah keturunan dari Set. Dan anak-anak manusia adalah keturunan dari Kain. Ini tidak boleh. Itu firman. Maka ketika mereka bertambah banyak, mulailah anak-anak Allah melihat anak-anak manusia yang cantik-cantik itu. Dan akhirnya apa? Mereka melanggar firman Tuhan. Mereka mengambil anak-anak manusia itu. Maka di hadapan Tuhan, manusia itu, anak-anak Allah itu berbuat jahat. Dan ketika manusia itu berbuat jahat, anak-anak Allah itu, saudara, kalau kita baca terus dalam Kejadian pasal yang ke-7, pasal yang ke-6, ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Sebentar, maka apa yang terjadi? Maka Tuhan mau menghukum bumi. Tapi sebelum Tuhan mau menghukum bumi, Tuhan sudah suruh Nuh membuat bata. Tuhan sudah suruh Nuh membuat bata. Selama 120 tahun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia supaya mereka bertobat, supaya mereka mau datang kepada Tuhan. Tapi tidak mau. Hanya Nuh dan keluarganya. Allah menunjukkan kasih-Nya. Mereka sudah berbuat jahat, tapi Allah masih menunjukkan kasih-Nya, masih memberi kesempatan untuk mereka mendengarkan berita firman dari seorang yang namanya Nuh. Tapi mereka tidak mau. Dan itulah juga yang terjadi sekarang. Allah sedang menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Dalam Yohanes pasal yang ketiga itu tadi. Yohanes pasal yang ketiga. Kalau kita lihat bahwa dikatakan Allah sedang menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada dunia. Sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal itu, Yesus. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Tetapi apa pilihan manusia? Di ayat yang ke-17, ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, Iya, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. iya. Saudara, kalau Allah mau menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, adalah untuk menyelamatkan manusia itu, bukan untuk menghukum. Dan sekarang ini kita harus betul-betul mengerti keadaan sekarang ini. Allah sedang menunjukkan kasih. Maka siapa yang menyadari dosanya, siapa yang menyadari kejahatannya, siapa yang menyadari semua cara hidupnya selama ini, sekarang terima kasih Allah. Puji Tuhan. Sekarang terima kasih Allah. Sekarang ini Allah sedang menunjukkan kasih-Nya. Karena
Alkitab berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia ketika manusia itu masih di dalam keadaan dosa. Jadi keadaan ini Allah sedang menunjukkan kasih-Nya. Tetapi di ayat 18 apa yang terjadi? Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Arti percaya apa di sini adalah percaya akan kasih Allah. Percaya Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya untuk sekarang. Sehingga ketika dia percaya, dia mau sadar dan bertobat, maka dikatakan di sini tidak akan dihukum. Maka kalau saat ini manusia sadar apa yang diperbuatnya selama ini, kalau selama ini manusia bertobat, untuk sekarang bertobat, apa yang diperbuatnya selama ini, dia tidak akan dihukum. Puji Tuhan. Kalau sekarang mengerti keadaan ini, maksud Tuhan adalah supaya Allah menunjukkan kasih-Nya. Siapa saja sekarang tidak akan mendapat hukuman. Allah sedang menunjukkan kasih. Maka jangan kita anggap ini keadaan mencekam. Jangan kita anggap ini keadaan yang begitu menakutkan. Sebenarnya Allah sedang menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, supaya kalau sadar hari-hari ini, dia tidak terhukum. Ayat 18 tadi sekali lagi, ya. Barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya kepada kasih Allah itu, ia tidak akan dihukum. Ini berbicara karena di ayat 16 tadi adalah kasih Allah. Tentu siapa yang menerima kasih Allah, pasti hidupnya sudah bertobat. Pasti hidupnya tidak lagi hidup dalam dosa-dosa. Tidak hidup lagi dalam kejahatan. Barang siapa percaya kepada kasih-Nya, tidak akan dihukum. Terus apa? Sebab barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di dalam hukuman. Terus? Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dia tidak percaya akan Anak Allah yang diutus untuk dosa. Barang siapa tidak percaya, tidak masuk dalam kasih Allah, dia akan masuk dalam hukum. Dan apa pilihan manusia? Ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Maka yang tidak merespon kasih Allah sekarang, itu karena pilihannya adalah pilihan untuk hidup dalam kejahatan. Tapi kalau merespon itu sekarang, pilihannya adalah pilihan untuk lepas dari hukuman. Haleluya. Jadi sekarang Allah sedang menunjukkan kasih-Nya ke muka bumi ini. Sekarang Allah sedang menunjukkan kasih-Nya. Tidak sebab kebetulan ini mau melepaskan, supaya kita makin sadar, kita berpikir ulang lagi atau merenungkan ulang bagaimana Allah mau memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi manusia. Supaya apa? Supaya Dia bisa menyelamatkan manusia kita. Dia tunjukkan kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Jadi keadaan ini adalah Allah sedang menunjukkan kasih-Nya. Karena terlalu banyak sudah dosa-dosa di muka bumi ini. Terlalu banyak sudah kejahatan-kejahatan di muka bumi ini. Maka Allah buat ini keadaan supaya manusia yang bisa tangkap akan kasih Allah, dia menanggalkan dosanya, dia sadar akan kejahatannya, dia sadar akan dosanya, dan dia tangkap kasih Allah, dia tidak akan terhukum.
Puji Tuhan. Maka kembali ke kitab Roma tadi, ke kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 tadi, ulangi setelah dia, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Maka yang tangkap kasih Allah sekarang, mari kita berpikir terus. Kalau kita naik di ayat 1 jadi mulai ayat 1-nya, naik ke ayat 1, ya. Hasil pembenaran. Hasil pembenaran. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini orang yang tangkap firman Tuhan, orang yang tangkap kasih Allah, orang yang merespon kasih Allah, saat inilah dia merasakan damai sejahtera Allah. Orang yang bisa memiliki damai sejahtera dengan Allah itu karena tidak ada kasusnya dengan Tuhan. Maka kalau ada kasus kita dengan Tuhan, mari kita selesaikan kasus kita. Jemaat Tuhan, umat Tuhan, orang-orang Kristen semua. Karena kasus kita dengan Tuhan hanya satu, dosa. Maka kalau kita menyelesaikan dosa kita sekarang, kita mau meninggalkan dosa kita mau memperbaiki diri kita, maka damailah kita dengan Allah. Haleluya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak lagi terangkan tentang iman. Iman itu adalah dari pemberitaan firman Tuhan. Timbul dari pemberitaan firman. Maka ketika iman itu timbul dari pemberitaan firman, iman itu bertindak. Ketika iman itu bertindak, dia hidup dalam kasih Allah. Ketika dia sudah hidup dalam kasih Allah, dia memiliki damai sejahtera dengan Allah. Di ayat 2, ya. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Iya. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terus, dan bukan hanya itu saja. Kita malah berpegang juga dalam kesesaran kita. Karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan. Saya tahu sekarang tidak ada yang tidak sengsara. Semua sengsara. Semua sengsara sekarang. Om kosong pun ada berkata tidak sengsara sekarang. Sengsara sekarang. Tapi kita harus tahu sengsara apa yang kita alami sekarang. Oleh dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Keadaan ini yang diberikan Tuhan untuk kita jalan. Ini bagaikan jalan masuk kepada kasih karunia. Jalan masuk kepada kasih karunia. Jadi kalau kita mau paham keadaan ini sekarang adalah bagaikan jalan masuk kepada kasih karunia. Saya sudah jelaskan apa itu kasih karunia. Keselamatan. Ini menyadarkan kita hari ini supaya kita memiliki jalan masuk kepada kasih karunia. Di ayat 3 tadi dikatakan, bukan hanya itu saja. Terus sama? Bukan hanya itu saja, kita malah berpegang juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Menimbulkan ketekunan. Maka
Maka sekarang dibutuhkan ketekunan kita mengikut Tuhan. Jadi keadaan ini untuk menunjukkan ketekunan kita. Kan orang yang selama ini berjuang beribadah, terlihatlah sekarang. Bagi yang selama ini tidak datang beribadah, tidak rajin beribadah, atau datang beribadah tidak ada rasanya kasih Allah masuk dalam dirinya, tidak ada pertobatan, tidak ada masalah bagi dia sekarang. Tidak ada masalah. Tapi kita sekarang yang selama ini berjuang untuk merespon kasih Tuhan, maka kita sekarang sedang dibawa mengalami kesengsaraan. Dan kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Terus sama. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Iya. Jadi kita sekarang sedang dibawa dalam kesengsaraan untuk menunjukkan ketekunan kita. Dan ketekunan itu membuat kita, apakah kita tahan uji. Tahan ujikah kita? Dan ketika kita tahan diuji, maka timbullah pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Di ayat ini, ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Iya. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan